Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat, teman-teman hadirin. Alhamdulillah pada malam Selasa kali ini kita bisa mulai kembali pengajian rutin di malam Selasa. Mudah-mudahan dengan niat yang sama-sama kita ngaji, kita mendapatkan pahala ngaji sebagai tambah-tambahan pengetahuan kita, tambahan ilmu kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi dunya syafa'atuhu min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Awali pengajian kita tawasul Fatihah, kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita. Siapapun itu, mudah-mudahan ilmu itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-hadir Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir jami' masyayikhina wa jami' ustadina wa jami' murabbi ruhina wa jami' man ta'allama wa 'allama fi hadzal majlis, razaqanallahu ilman nafi'an wa yadkhulul jinan wa rizqan halalan wasi'an wa taqabbalan wa ibadan husnul khatimah. Ana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Fathul Qorib Takrib. Halaman saya makin kita pakai ayatul akhir. Mungkin beda-beda ininya ya. Halamannya yang jelas pembahasan tentang masih awal kita butuh haroti kemarin tentang air mutlak, macam-macam pembagian air ya, pembagian air terus sampai air musyamas. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Dan yang ketiga adalah wa tahirun, dan air yang suci. Ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Wa huwa adapun air ya. Al-ma'u air al-musta'malu yang sudah dipakai atau disebut air musta'mal. Tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Hadza huwa al-qismu as-salisu min aqsamil ma'. Ini bagian yang ketiga dari pembagian air. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal. Fi raf'il hadasi, dalam menghilangkan hadas, au izalatin najisi, atau menghilangkan najis. Idza lam yatagoyar, ketika tidak berubah ya apa air gitu ya. Wala zada, dan tidak bertambah apa waznuhu, timbangannya, beratnya. Bahwa tahirun, maka air tersebut suci ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw rihahu. Ini berdasarkan hadis Rasul, hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah. Khalaqa, telah menjadikan siapa Allah al-ma'a air tahuran suci. La yunajjisuhu, dan tidak menjadikan najis air tersebut ya, apa syai'un sesuatu, illama kecuali perkara goyaro yang dapat merubah tokmahu kepada rasanya, aurihahu atau baunya, aulaunahu atau warnanya ya. Wahwa, adapun hadis ini dhaifun, hadis dhaif. Wasalisu, di sini yang ketiga, wasabitu, bukan wasabitu. Wasabitu, dan tetap apa ta'muhu, rasanya, aurihuhu atau baunya, fakot saja. Wa huwa tahurun, kalau misalkan yang berubah itu cuma
apa tadi? Ta'muhu aurihuhu, berarti yang berubah ini warnanya saja. Ya. Ini ada permasalahan ya. Wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadsa. Apakah air tersebut tetap suci dan dapat menghilangkan hadas? Wa yazilun najsa, dan dapat menghilangkan najis aidon juga. Fihi khilafun, di dalamnya ada. Fihi khilafun, dalam masalah ini menjadi khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya. Sekarang air yang tidak berubah rasa, warna dan bau, atau yang berubah hanya keduanya atau salah satunya, ini bagaimana? Apakah masih bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis? Ya. Di sini ada berbeda pendapat. Di anna sahabat radhiyallahu taala anhum, bukan, wal huwa tahurun fihi khilafun. Al madhabu, dari madhab annahu, sesungguhnya iku ghairu tahurin, yaitu kalau ada salah satu dari 3 komponen ini, rasa, warna dan bau ini, salah satunya tidak terpenuhi, ya maksudnya warnanya sama rasanya ada, tapi baunya sudah beda. Ini di sini ulama mazhab ada yang mengatakan annahu ghairu tahirin, yaitu tidak suci, ghairu tahirin. Li anna sahabat radhiyallahu taala anhum ma'asyiddati tinaihim bidini makanu yajma'unahu liyatadabihi saniyan. Karena sulitnya untuk mencegah dari ketiganya berkumpul gitu ya, yajma'unahu liyatawaddo, untuk berwudu bihi dengan air tersebut, saniyan yang kedua. Karena tetap harus terkumpul air itu dikatakan suci jika rasa, warna dan baunya itu tetap gitu ya, tidak berubah. Terus waqtalafal ashafi illati man istimalihi saniyan. Kemudian berbeda pendapat juga para sahabat fi illati man istimalihi, dalam ilat atau sebab tercegahnya menggunakan air tersebut saniyan kedua gitu ya. Wakila anahu ta'ada bihi ibadatun wa tadhuru faidatul khilaf fi syarutaini. Ini khilafnya di sini ada digambarkan. Ada 2 gitu ya. Al-ula, yang pertama, fima dalam perkara istakmala, yang ustukmila, yang digunakan fi nafli taharati, dalam bersuci yang sunnah gitu ya. Bersuci tujuannya untuk perkara sunnah. Kata jadi dilwudui seperti memperbaharui wudu, ini kan sunnah ya. Kita udah wudu nih, terus kita berwudu lagi, ini tajdidul wudu gitu ya. Wal agsalu, dan mandi, beberapa mandi, al masnunatu, yang disunatkan ya. Wal guslatu, dan basuhan asaniyah wasalisa, basuhan yang kedua dan yang ketiga. Ini dalam masalah ini, kalau tidak terkumpul rasa, tidak tetap rasa, warna dan baunya, kalau itu untuk perkara-perkara sunnah, kalau di sini diperbolehkan gitu ya, masih bisa. Tapi di sini perbedaan yang kedua, as-suratu tsaniyah al-ma'u alladzi tusilat bihil kitabiyah ya. Gambaran yang kedua, air yang dipakai mandi ya, atau dipakai untuk membasuh bihi dengan air tersebut, siapa kitabiyatu, wanita ahlul kitab gitu ya. Anil haidi, dari haid ya, bersuci untuk haid gitu ya, tapi bukan wanita
muslimah tapi wanita kitabiyah. Litahila li zaujiha al muslim, supaya halal bagi suaminya yang muslim. Hal huwa tahurun, apakah itu suci ya. Kemudian meneruskan ala annaha lau aslamat, jika al-kitabiyah tersebut perempuan kitabiyah gitu ya, dia masuk Islam, hal yalzamuha, apakah wajib baginya i'adatul ghusli atau i'adatul ghusli, mengulangi mandi gitu ya. Wa fihi khilafun. Di sini juga terjadi berbeda pendapat juga. In kulna, jika kita mengatakan la yalzamuha, misalkan dia ketika dia masuk Islam, jika kita katakan la yalzamuha, tidak wajib mandi lagi gitu ya, bahwa ghairu tahurin, maka itu tidak suci. Wa in qulna yalzamuha, dan jika kita mengatakan wajib baginya untuk mengulangi mandinya ya, minha i'adatul ghusli, yaitu mengulangi mandinya. Wa huwa sahihun, wa huwa as-sahihu, ini adalah pendapat yang sahih ya. Sekarang adalah fafil ma'i. Sekarang ada masalah lagi fafil ma'i pada permasalahan air alladzi istu'milat dulu, yang digunakan air tersebut halal kufri ya, ketika dalam keadaan kafir. Wajhani, di sini ada dua pendapat gitu ya. Mubniyani terbentuk ala ilata, ini terbagi menjadi dua ilat. Nah ini jadi panjang nih pembahasan tentang air yang telah air yang atau air bekas gitu ya, air mustakmal, air yang telah digunakan. Ini airnya suci tapi tidak dapat mensucikan, intinya kayak gitu ya. Selama tidak berubah rasa, warna dan bau ya. Firofil hadati au izalatin hadzi idza lam yataghayyar wala zada waznuhu wa huwa tahirun. Air mustakmal kalau jumlahnya 2 kula jadi 2 kula itu berapa kemarin? 60 cm 60 cm persegi ya. Ya? Kubik ya. 60 cm kubik berarti volumenya itu berapa ratus liter kira-kira. Berapa liter itu? Kalau nggak salah seperti itu, 60 cm. Saya pernah belajar 60 cm. Segini paling ya. Ya, segini paling. Kubik ya. Ini bisa wahwa al-ma'u al-mustakmal fi rafil hadasi au izalat nasi idza lam yatagoyar ya wala zada wasnu fa huwa tahirun. Maka air tersebut dihukumi air mustakmal dihukumi suci gitu ya. Asalkan tidak berubah rasa, warna dan bau gitu ya. Jadi kalau bekas wudu kita dikumpulkan dalam satu wadah yang itu melebihi 2 kula, asalkan tidak berubah warnanya tetap bening, rasanya tetap tidak berubah, maksudnya tetap seger gitu ya, rasa air gitu maksudnya, tidak bekas kita pakai wudu misalkan jadi asin ya kan, kena keringat kita gitu, terus baunya juga tidak bau apa-apa, ya itu boleh digunakan untuk suci. Ini gaya bahwa tahirun, maka air tersebut walaupun air mustakmal itu suci. Kadang permasalahan di kita, kalau kita berwudu di wadah, di bak atau di
di ember ya, yang tidak mengalir airnya, yang nggak ada yang nggak pakai keran. Airnya itu kurang dari 2 kula, gitu ya. Bolehkah kita berwudu dengan cara kita menyelupkan tangan kita ke bak atau ember tersebut, gitu ya. Kadang kan kita kalau air sedikit khawatir kita tercampur dengan air yang lain, gitu ya. Tapi kalau kita yakin bahwa tangan kita ini tidak ada najis, kita celupkan ke bak yang kurang dari 2 kula tadi, apakah air tersebut bisa jadi mustakmal atau tidak? Ini kita mau wudu nih, tangan kita yakin udah kita cuci nih, udah kita siram dulu. Terus karena kita wudu nggak enak kalau pakai gayung, kita wudunya langsung kita celupkan, kita buat kumur-kumur buat basuh muka. Enggak, yang kurang dari itu nih. Yang kurang dari itu. Yang kurang dari 2 kulah itu, yang 60 cm itu. Di bak lah misalkan bak kecil atau ember kan kurang dari 2 kulah. Ya, kita pengennya wudunya kita celupkan tangan kita langsung kita buat basuh wajah atau ya buat wudu gitu ya. Kalau kita yakin bahwa tangan kita suci ya boleh. Tapi kalau untuk kehati-hatian takutnya di tangan kita ada najisnya, kita celupkan karena itu kurang dari 2 kula. Ketika ada najis masuk ke air tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Ya. Tapi kalau kita yakin suci tangan kita celupkan, ya yang penting bekas wudhu kita tidak bercampur ke air yang kita gunakan tadi. Nah, kita wudhu dengan air mustakmal yang sudah berubah nanti warnanya misalkan atau rasanya atau baunya. Mendingan kita caranya ya kita misalkan di ember ya lebih aman lagi pakai gayung, kita pakai gayung, pakai alat lah, pakai gayung kita basuh wajah dan seterusnya, yang termasuk fardu wudu. Dan kalau memang airnya sedikit terus kita harus bersuci ya yang fardu-fardu saja, rukun wudu yang ada 6 itu. Yang ada 6 kan yang menggunakan air kan 4 ya, 4 kecuali niat dan tertib itu kan tidak melibatkan air ya. Maksudnya ya walaupun niat itu ketika membasuh muka gitu, air sampai ke ketika membasuh muka. Ya tertib juga ketika selesai kita berwudu dengan rangkaian wudu. Tapi kan karena cuma membasuh muka, wajah ya, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala dan membasuh kedua kaki. Iya. Karena meniga kalikan itu kan hukumnya sunnah. Taslis itu. Karena habis bagian yang lain. Iya, khawatirnya kalau kita airnya sedikit ya, karena di kita airnya melimpah gitu ya, maka kalau belum 3 kali kayaknya belum caranya belum haram gitu. Belum puas gitu ya. Tapi kalau ketika air sedikit, air langka, sulit didapatkan ya yang fardu dan sekali saja, 3 kali tinggal tergiliran buat basuh kaki nggak ada malah kakinya tayamum. Ya tayamum juga harus ada proses pencarian dulu, mencari dulu ke berbagai ke 4 penjuru misalkan gitu. Enggak langsung tayamum gitu. Harus ada proses mencarinya dulu. Misalkan sekabupaten Bekasi tidak ada air, kita tinggal pindah kan ke kota Bekasi dekat kan. Di kota Bekasi ada gitu. Kan yang enggak ada kan cuma di kabupaten Bekasi nggak ada air sama sekali.
Apalagi dari Cicengkel residen dekat Cimuning itu tinggal udah masuk kota Bekasi. Terus kita lanjutkan ya. Tadi air mustakmal ya. Yang selanjutnya wal mutaghayyiru. Dan air yang bercampur bima dengan perkara khalitohu atau khalatohu yang mencampuri air tersebut ya, mencampuri minat tahirati dari perkara yang suci gitu ya. Jadi air yang bercampur dengan perkara-perkara yang suci. Apakah air di sini bisa digunakan untuk bersuci? Ya tadi patokannya asal tidak berubah rasa, warna dan baunya. Wadabuhi anakula tagoyurin. Batasannya adalah setiap perubahan yang menau ismal ma al mutlak ya, yang dapat mencegah kemutlakan air tersebut. Gitu ya. Falau tagoyaro tagoyuran yasiron fal asohu, maka menurut kaul yang asoh, yang paling sahih, yang paling benar, anau tahurun libako il ismi, karena tetapnya nama air tersebut gitu ya. Kalau perubahannya sedikit, ini menurut kaul asoh, ini masih bisa dikatakan suci. Tahurun libako il ismi, karena tetapnya kemutlakan atau nama air tersebut. Bima khalatohu, dengan perkara, ini perkerangan ya, air yang berubah dengan tercampur perkara-perkara yang suci. Yang mencampurinya ini perkara-perkara suci seperti apa ya? Misalkan di situ bercampur dengan kayu ya, atau misalkan air di situ ada eceng gondoknya, atau di situ ada lumutnya, atau di situ malah ada sabunnya, sabun nyemplung di kolom, di bak apa namanya ya, di kolom itu ya, kolom mandi gitu ya. Di sini ada keterangan ikhtarozan mengecualikan ama dari perkara idza tagoyaro, ketika berubah bima dengan perkara yujawiruhu, yang menyampurinya. Walaupun ada apa air tersebut tagoyuron, perubahan kasiron, fa innahu, maka sungguhnya baqin ala tuhuriyatihi, maka itu tetap dalam kesuciannya ya. Misalkan ya kayak tadi itu ada mujawir itu perkara yang menyampur tapi tidak menyatu di air, kalau nggak salah gitu mujawir. Kayak cenggondo kan dia tidak menyatu di situ, maksudnya ada di situ di air tapi dia tidak menjadi satu dengan enggak melebur di air gitu ya. Di sini pendapatnya suci. Atau kayu gitu ya, lumut gitu ya. Kalau sabun? Nah, sabun ada lagi, nanti bukan mujawir, istilahnya salah satu apa ya namanya itu, bima yujawiruhu. Kalau sabun itu bercampur tapi menyatu gitu. Nah itu yang selain merubah baunya ya, parfum bisa gitu ya. Kalau berubahnya sedikit, yang tadi tetap airnya itu air apa namanya air mutlak gitu ya, ya itu masih suci. Tapi kalau bercampurnya sudah banyak, nah sampai merubah sifat airnya ini, maka tidak suci. Di sini kama idza tagoyaro, sebagaimana jika
berubah gitu ya. Berubah bidah ini apa ya? Syam'in nanti kita lihat ini ya. Wa hadza huwa sahih li baqa ismil ma wala budaya yakuna al-waqi fil ma'i mimma yustagna anhu. Ini mah dari perkara yustagna yang tidak membutuhkan kasafaron wal jas ya. Ini seperti minyak safaron wal jas dan kerikil gitu ya, wa nahwihi ma dan semacamnya. Amma idza kana ataghayyuru bima la yastagna, yang tidak membutuhkan apa al-ma'u anhu, seperti katu ini seperti lumpur ini ya. Wal mutaghayyir bituril mukti fa innahu tahurun, karena ini bisa dikatakan masih bisa dihukumi suci lil usri wa baqa ismil ma, karena tolha wa nura wa zar nih wa gariha gitu ya, pemukirul ma, ini masih bisa dikatakan suci karena sulitnya untuk memisahkannya gitu ya. Wa yakfi fi taghayyuri ahadul awsaf asalasa ya, maka cukup dalam perubahan salah satu sifat yang ketiga, atau au launu au raihah ala sahih. Itu baik kalau au itu berarti salah satunya gitu ya perubahannya, rasa, warna atau baunya. Ala sahih menurut kaul yang sahih. Wa fi wajhi dhaifin, dan pada pendapat yang lemah istaratu disyaratkan ijtima'uha, disyaratkan terkumpulnya rasa, warna dan bau itu, walau farqa baina taghayyur al-musyahid au taghayyur al-ma'nawi, tidak membedakan antara perubahan yang nyata atau perubahan yang tidak nyata atau yang maknawi. Kama idza talata bil ma'i bil ma'i, kama sebagaimana idza talata ketika bercampur bil ma'i dengan air, apa perkara yuwafiquhu yang dapat menyesuaikannya fi sifatihi dalam sifatnya air, kama ilwardi seperti air mawar, al munqati raihatuhu al munqatiu yang dapat terputus apa raihatu baunya. Wa ma'us syajari, dan air yang bercampur dengan dedaunan pohon gitu ya. Ini tadi syaratnya asalkan percampurannya itu tidak merusak sifat air, maksud dari nama kemutlakan air itu dengan sesuatu yang bercampur tapi terpisah. Jadi bercampur terpisah gimana? Bercampur terpisah itu ya tadi itu. Misalkan lumut, eceng gondok, dan tetap sifatnya, warna, rasa dan baunya tetap tidak merubah kemutlakan air tersebut. Itu berarti bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau air yang banyak eceng gondoknya, ya karena itu namanya mujawir ya, berarti bisa digunakan untuk. Beda lagi kalau bercampurnya dengan bercampur yang melebur gitu ya, kayak sabun dan ya. Kalau di sini ini seperti lumpur ini, la istagnal ma anhu, yang tidak membutuhkan air. Ini watolhab, timba ya tolhab itu. Murah apa sih ini saya nggak tahu. Ini di sini fi muqiril ma wa mumarrihu ya, wal mutaghayyir bitulil mukti fa innahu, maka percampuran dengan lumpur ini anhu ini watolhab dan sebagainya, fa innahu tahurun, karena maka sesungguhnya air tersebut suci lil usri, karena
sulitnya, susahnya memisahkan gitu ya. Wabako usmil ma'i, dan tetap nama air yang kemarin itu ya, kemutlakan air tersebut, maka masih bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Misalkan air yang di sawah Pas banjir itu banjir itu kan berubah ininya ya, jadi kayak berubah warnanya ya. Yang penting air tersebut masih air mutlak. Tapi kalau sudah bercampur dengan apa namanya? Ya karena tadi sulitnya air wa mumarrahu, maksudnya air mengalir gitu ya, dan air yang tetap ya kayak banjir itu kan memang airnya banyak, tapi apa namanya tadi? Apa tadi namanya kita? Gimana? Berubah itunya ya. Nah, misalkan bercampur dengan lumpur dan sebagainya, tetap bisa masih bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Asalkan tidak terlalu tidak merubah nama air tersebut, bukan jadi air lumpur gitu ya. Tetap air gitu, maksudnya tetap air, dan juga tidak merubah nama menjadi air comberan atau air ceran atau air apa gitu, air got gitu kan. Misalkan airnya ya ini air gitu ya, air banjir, wah ini karena saking hitamnya air banjir tersebut udah berubah menjadi seperti, atau nyebutnya dengan air got. Nah ini tidak bisa digunakan untuk. Tapi kalau masih ya air ya karena air banjir gitu ya. Ya bisa. Nah, kalau udah agak surut mungkin itu ya. Nah itu kalau udah itu kan udah nampak jelas perubahan warna, rasa dan. Soalnya kadang kan mati lampu juga bisa mati lampu biasa. Iya. Untungnya maka nggak bisa bayangin, saya nggak pernah lampu. Jadi kalau airnya yang nggak bisa itu kalinya, maksudnya kalinya yang udah sangat perubahannya itu udah jelas gitu ya, nampak udah hitam, bau, walaupun airnya mengalir dan airnya banyak, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena perubahannya udah sangat nampak gitu ya. Tapi kalau di air sungai yang normal-normal aja gitu ya, tidak kecampuran limbah dan sebagainya, masih bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Dan air banjir kan banyak gitu ya, air banyak. Terus airnya juga tidak. Tapi kalau mau itu masukin yang lain kan tidak. Lah udah aja langsung dari situ. Tinggal ke depan rumah. Dalam tinggal terupin badan. Tapi nggak tertib ya. Baru lalu tahun baru kemarin kan yang belum. Oh iya. Wudu sambil berenang gimana ya? Bisa ya wudu. Yang penting ketika air ke muka, niat di situ. Air kena tangan ya basuh tetap kan mengalirkan air ke situ. Sama juga seperti mandi junub dengan cara berenang. Ya, ketika pertama kali air menyentuh tubuh kita menyentuh air, di situ kita niat mandi junub. Ya. Kita lanjutkan ya. Walkulatani, adapun yang disebut dua kulah, khamsumi atiridlin atau 500 ritel bil iraqi menurut timbangan di Irak, takriban menurut perkiraan. Fir as-sahih menurut kaul as-sahih yang tadi, kalau di rumus volume yaitu 60
sentimeter kubik ya. Bukan persegi Pak ya. Kubik. Kolom ya Kubik ya. Jadi dua. Hmm. Ada yang bilang 91,8. 91 ya. Ya nanti kita Kalau hitungannya itu kan 270 nah ini berarti tinggal dicari apa namanya? Dicari volumenya aja. Di volume ketemu luas ya nanti. Apa gimana? Kebalik apa? Misalkan berapa sentimeter yang itu dapat 270 liter ya. Ada yang mengatakan 240 liter gitu ada. Tapi nanti kita cek lagi deh. Keabsahan. Ya. 91 ini udah hampir semeter ya. Luas tinggi. dari yang udah ada. Ya? Dari yang udah. Nggak cari yang benar. Enggak kalau misalkan untuk 2 sampai menghitung volume gimana Dan? Coba 90. Seliter dulu, seliter berapa sentimeter per senti volumenya. Enggak ini aja coba. 91 rumus volume kan sisi kali sisi kali sisi ya. Iya kayaknya 3 kali pokoknya kali apanya tuh lupa. Iya. Baru Kayaknya emang 3 kali. sisi kali sisi terus Kubik kan 3 gitu ya. ketahuan volumenya kan gitu. Tinggal di literin ya. Iya, Ini iya. liter jadi berapa? Ya 91 atau Coba yang 60 dulu. 240 kan? Saya dengan 216 liter. Liter ya. 216.000 sentimeter. 200. 1 liter itu kan kalau liter itu 1 desimeter kubik. Kalau kubik itu 10 cm. Jadi 1 liter itu 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. 1 liter. Jadi kali 10. 1000. Berapa deh? 10. Jadi 1 liter itu 10 desimeter 10 cm. Iya 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Jadi tingginya 10 cm, lebar 10 cm, panjangnya 10 cm itu. Dapatnya 1 liter. Kalau 216 liter itu kalau 60 kali 60 berarti 216 liter. Iya. 216 liter ya, saya 216 liter. Kalau 91 dapatnya 753 liter. 91 kali 51 kali 91. 700 kebanyakan. Seingat saya emang 60 cm persegi dan itu 216 liter ya, nggak sampai 240 liter ya. Ya sementara coba deh soalnya kalau 90 cm itu sampai 700 liter. Heeh. Kebanyakan itu satu kulah gitu apa namanya? Dua kulah itu. Pokoknya 2 kulah tapi 1 kulah kali yang 200 itu. Itu 2 kulah. 2 kulah. Nanti kita lihat lagi dah. Ini.
Ya, sementara itu dulu ya. 90. Yang mau pakai 91 nanti kita cari lagi dari. Kita lanjutkan ya pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal selanjutnya. Karena pembahasan air sudah selesai. Ya. Oh, wa ma'un najisin mana? Oh, belum ya. Wal kulatani kelompat ini. Wa ma'un najisin belum jildul mayita. Wa ma'un najisin dan air najis. Ya, tadi kelewat. Ya. Wa huwa dari ma'un najisin alladzi halat, alladzi itu air halat yang jatuh ya, fihi dalam najis tersebut apa najasatun, fihi pada air apa najasatun najis. Yang terakhir adalah air najis. Air najis adalah air yang atau di kitab lain itu air, ma'un najin air mutanajis, air yang terkena najis. Soalnya keterangannya huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa taima iku alladzi air ya perkara halat yang jatuh fihi dalam air tersebut apa najasatun najis wa huwa utawi ma air kudunal kulata ini kurang dari 2 kula aukana atau ada apa air kulata ini 2 kula. Nah, kata goyaro kemudian air tersebut berubah ya, jadi air najis atau air mutanajis bahwa dunal alladzi halat fi najasa, air yang kejatuhan najis ya, bahwa dan air tersebut kurang dari 2 kula atau airnya 2 kula terus kejatuhan najis berubah rasa, warna dan baunya, maka di situ airnya menjadi air najis gitu ya. Alladzi aukana kulata ini fatagoyar. Hadza huwa al-qismu rawi minal miyah, ini bagian keempat dari macam-macam air kama zakaru sebagaimana disebutkan musannif. Yang qasimu terbagi ilal qalilin wa katsirin, terbagi menjadi air yang sedikit dan air yang banyak. Fa amal qalilu, adapun air yang sedikit fayan jasu maka menjadi najis bimulaqatin najasati karena kejatuhan najis al mu'athirah yang membekas gitu ya. Najis yang ya, dapat merubah sifatnya salah satu air tadi. Sawaun tagoyaro, baik itu berubah amla atau tidak berubah. Tapi di sini ada lagi. Qala An-Nawawi fi Raudhah, dalam kitab Raudhah, kal mayitatu seperti bangkai alati la nafsalaha sailatun yang tidak mempunyai darah. Seperti apa? Mislu dzubabi, seperti lalat, laler gitu ya. Wal khonafis ini apa? Apa lupa saya. Cicak kali ini. Wa nahwiha dan semacamnya ya. Wakana jasati dan seperti najis alati belajar juga atau fuli umumil balwa bihi, yang tidak yang najis yang karena sedikitnya gitu, tapi makfu gitu. Wakama idza waqa'a dzubab ala najasah cuma sakatu filma ya, kemudian seperti lalat yang mencelok di najis, kemudian dia jatuh di air gitu ya. Warosasul bauli dan percikan air kencing gitu ya. Alladzi la yudrikuhu torfu, yang tidak bisa dihindari ya.
Alladzi la yudrikuhu apa atorku fayufa anhu, maka itu bisa dimakfu gitu ya. Wa kama idza walagat al haratu al dasal fa tuma gobat wahtamalat haratun fa innal ma alqalil anjisu fi hadas suara. Kalau air sedikit yang dengan contoh-contoh ini tadi, misalkan kejatuhan lalat yang sebelumnya lalat itu menclok di najis, kemudian dia nyemplung ke air. Kalau di sini masih dikatakan la yunajisu fi hadas suara. Walaupun airnya sedikit, itu tidak menjadi najis dalam bentuk atau gambaran seperti ini. Kalau di kaidah Apanya? kalau dalam kaidah gambarnya kan di bawah. Iya. Terus kalau orang lain, kalau kita mungkin bisa ngejagain sambil jongkok atau gimana dia. Kalau orang lain kan kadang-kadang kencing aja gitu, kadang nggak sisiran juga enggak. Itu gimana? Tapi kalau jelas itu nampak apa namanya najisnya, terus mercik ke kita ya terkena najis. Yang dimaksud di sini adalah misalkan percikannya ini sulit untuk percikan air kencing ini percikannya kan kecil sedikit gitu ya, terus mengenai mantul ke bak gitu ya, ke ember gitu ya. Mungkin karena kencingnya kita berdiri terus mancrot ke ke ember, ya itu jadi najis gitu ya. Tapi kalau udah kita kencingnya jongkok, ya kencingnya jongkok, tapi embernya juga tinggi gitu ya, tapi masih ternyata ada yang mercik, itu kan udah sulit, karena sulitnya tadi itu, karena sulitnya ya. Kalau emang kita sengaja kencing berdiri terus mancrot ke atas ya itu karena ceroboh gitu ya, enggak menjadi najis. Ya di sini ya karena ketidakkemampuan kita untuk menghindari itu gitu. Ya ada rukhsah lah, kita udah. Nah, makanya untuk menentukan nanti airnya itu mutanajis atau tidak, ya percikan itu ya kita lihat juga prosesnya mungkin. Kita lihat prosesnya. Kalau ceroboh ya bisa jadi. Tapi kalau udah memang udah kita kencing jongkok terus hati-hati banget. Udah hati-hati terus. Ternyata karena kencangnya air kalau yang gini terus yang dia bis cebok, tapi baknya tuh gede, lebih dari 2 kadang nggak pakai gayung itu, main ini aja. Kalau kadang di kerjaan itu gimana guys? Pakai tangan gitu. Iya, habis megang itu punyanya, masih ceboknya pakai tangan gitu, campurin ke situ gimana guys? Airnya. Aku kadang juga kalau mau bersih di situ kadang jadi nunggu ngalir itu kerannya aku nyalain, aku ambil gayung dari situ, buat jagain tadi. Ya tadi yakin karena saya pernah lihat supir itu kadang gitu. Ya kalau tadi sebenarnya nggak dikenain kali, cuma dia ambilnya pakai tangan, tapi yang nggak dikenain tangan satunya lagi kali yang buat ini. Ya kadang-kadang ada juga yang kena. Biasanya lihat. Ya kalau kadang nggak ditutup soalnya. Apa karena itu gimana bisa kalau kita pakai itu maksudnya? Ya karena kalau emang begitu ya yang ini dibersihin dulu, jadi biar masuk pun enggak, ini kan kasusnya orang lain dia melihat ini orang lain ceboknya di nggak pakai gayung, langsung tangannya terkena najis, habis kena najis masuk lagi ke bak, tapi baknya 2 kula. Nah ini yang jadi pembahasan kan, apakah itu dapat menjadikan air tersebut najis gitu ya. Ya itu tadi aukana kulata ini fatagoyaru batasannya, atau air aukana atau ada apa kulata ini air itu 2 kula
ketika apa namanya dipakai cebok yang langsung kena najis terus nyelup lagi ke itu, airnya misalkan jadi loh kok jadi kuning ini gitu, warnanya ini itu atau kalau nggak berubah ya tidak di sini. Nah, itu tidak apa misalkan ya tetap airnya juga nggak bau gitu ya, walaupun hasil apa namanya ceboknya langsung ke situ ya nggak apa nggak menjadi, tidak menjadikan najis gitu ya. Yang jadi masalah itu banyak berubah atau sedikit, apalagi sedikit gitu. Walaupun tidak berubah sedikit kejatuhan najis menjadi najis ya. Sekarang kasusnya gini, air yang kurang dari 2 kula terus dimasukkan air najis ya. 2 kula kurang seliter nih, kencingin aja jadi kan jadi habis minum segala iya kan 216 liter misalkan ya, yang misalkan gambarannya gitu ya. Nah ini 215 200 tapi ini di kitab ini 2 pola itu berapa itu? meatawatis mina liter, kalau kurang liter itu 190 yang di kitab ini itu 190 malah lebih dikit. Iya, kalau panjangnya itu 58 58 ya, karena berapa tadi 90 ya berarti kan karena 190 58 ya pantas kan, kurang 2 cm ya, bisa misalkan yang 216 karena ketambahan 2 cm bisa menjadikan tambahannya volume. Ya misalkan yang ini aja dah yang jadi, misalkan itu kan berarti kita aman nih ya. aman 216 kalau ada kalau ada pendapat 100 berapa 90 berapa 190 liter. Berarti kita misalkan yang pakai pendapat yang tadi 60 cm kubik berarti aman. Kalau yang 91 nah ini kita ya kejauhan sampai 700 liter misalkan ini ya 216 liter terus kurang berapa? Kurang 1 liter dikencingin jadi dari 216. Nah ini bisa banyak itu ya. Dia suci apa enggak? nah ya. Kan udah 2 kula tuh. Tapi kan prosesnya ini kan 2 kulanya air yang 2 kula ketambahan kencing, bukan air kurang dari 2 kula ketambahan kencing sampai 2 kula. iya. Berarti kan sebelum dia menjadi 2 kula air kolil kan, maksudnya kategori air sedikit, kejatuhan najis ya udah otomatis jadi najis, walaupun setelah kejatuhan dengan ditambahkan air kencing yang najis itu menjadi 2 kula gitu. Patokannya airnya kurang dari 2 kula ketambahan. Ambil pakai gayung jadi najis. Kurang dari 2 kula. Beda lagi kalau air kelapa mungkin ya. Air kelapa itu bukan air mutlak sih. Air kelapa yang tadi 216 liter ditambahi air kelapa yang apa namanya, setelah ditambahi air kelapa kan bening cuma rasanya, setelah dimasukkan ke air yang 215 liter air kelapanya menjadi airnya menjadi 216 tanpa merubah rasa, warna, dan bau air tersebut. Apakah pendapat yang ini apakah air tersebut bisa buat menjadi suci dan mensucikan? Air kelapa kan kalau misalkan air kelapanya cuma seliter dimasukkan ke air yang banyak itu 200 liter itu kan
apa namanya Nggak terasa. enggak terasa. Apakah bisa menjadi air yang suci dan mensucikan? Ya, kalau air najis kan tadi jelas najis. Sekarang ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa kan suci tapi tidak mensucikan. Diminum boleh suci ya, tapi buat wudhu nggak bisa karena tidak air mutlak kan. Namanya juga air kelapa kan. Tapi mestinya satu itu tundun ya Gus, satu Ya. pohon terusin ke Ya enggak ini. Yang penting air kelapanya seliter aja. Mau dari 10 pohon atau atau Itu misalkan tambah nggak bisa bersuci kalau ada banyak air kelapa. ya enggak, yang penting Ini kecampuran. mencampurkan air kelapa supaya menjadi dua kulah dengan tidak merubah rasa, warna dan bau. Apakah air di situ bisa suci, bisa menjadi suci dan mensucikan dan disebut air yang lebih dari dua kulah atau disebut air banyak gitu ya. Qalilun wa katsirun yang disebut air banyak. Nanti ini PR ya kali ya. Aduh PR. Ya ini airnya air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk mensucikan. Dicampur dengan air yang kurang dari 2 kula. Ketika dicampur tidak merubah rasa, warna dan bau. Coba bentar. Ya, sini. Nah di sini ada lagi, tapi bukan pembahasan itu ya. Wa istasna di sekolah Edon juga al yasir yang mudah gitu ya. Minasyari dari rambut, an naji yang najis. Fala yunajisu, ada fala yang bisu maka tidak menjadi najis. Apa syar alma tidak menjadikan najis alma pada air alkolila yang sedikit. Surah Abi An-Nawawi fi babil awani min ziyadati wa naqli anil ashab. Ya, di sini dikatakan wala yahtasu dan tidak dikhususkan bisya'ril adami dengan rambut manusia fil asohi menurut kaul asoh. Ayat tafri'an ini untuk memperinci ala najasati sya'ril adami atas najisnya rambut manusia gitu ya. Di sini asy'aratu wa sya'ratani wa salatu wa istasna aidan alhani dzakana ala mangfirin najasatun tsumma waqa'a fil ma fa innahu la yunajisu ala asah. Ya, ini pembahasan apa namanya bulu-bulu gitu ya. Bulu atau rambut ketika itu jatuh ke air, apakah itu bisa menjadikan najis gitu ya. Tapi di sini yu'fa, ini bisa dimaafu. Kemudian kalau benar lagi yasir wa kasir. Wastasna aidon al yasir yang sedikit ya, bukan mudah. Minasyari an nazi dari rambut yang najis. Fala yunajisu ma'a al-qalil. Maka air yang kejatuhan rambut yang najis itu ya, tidak air yang sedikit tersebut tidak menjadi najis sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya. Misalkan ada apa namanya
air di ember kejatuhan bulu ayam, itu tidak menjadi najis. Bulu ayam. Tapi kalau bulu ayamnya banyak, nah ini itu bukan kejatuhan kalau itu. Ditaruh itu. Ya, terus kalau apa namanya? Kucing misalkan. Kucing habis makan bangkai tikus. Nah, kucing habis makan bangkai tikus, kemudian kucing itu minum di bak yang kita pakai untuk wudhu. Gimana? Kucing kan cemplungan enggak, kita ada bak nih, emang air ada sedikit gitu ya. Ada air di bak gitu kan, ditaruh di baskom gitu ya, di baskom. Kucing kan kadang-kadang naik ke itu ya, minum di baskom, padahal dia habis makan bangkai tikus. Ya, dikocok-kocok tuh apa namanya baskomnya. Iya, diminum pokoknya ininya, lidahnya itu. bangusnya itu apa namanya, lidahnya menyentuh air yang sedikit tadi dengan perantara lidah kucing, karena minum di apa namanya, di bak tadi. Apakah air yang di baskom tadi itu menjadi najis atau tidak? Kan air sedikit, air kolil kurang dari 2 kula. Tadi catatannya kan air yang kurang dari 2 kula jika terkena najis, maka air tersebut menjadi najis, kejatuhan najis. Sekarang proses kejatuhannya ini karena dibawa oleh kucing, yang dibawa oleh hewan. Ini ini permasalahan yang biasa terjadi gitu. Apakah air tersebut bisa menjadi najis? Kalau najis berarti yang air di baskom tadi nggak bisa kita godok, kita masak, nggak bisa. Dan kita misalkan bikin kopi dari air godokan tadi tetap najis, gitu ya. Kalau misalkan nggak najis, ya berarti nggak masalah gitu. Tapi patokannya tadi air yang sedikit terkena najis. Air di baskom kan sedikit, kurang dari 2 kula. Sebelum dimasak diminum kucing, kucingnya habis makan bangkai tikus. Ya, tahu kita, kucing minum di situ, langsung kita taruh di atas kompor, ceprekin kompor. Ketika kita minum, kalau karena itu air najis, berarti kita minum air yang Buang saya. Kelas sebas. Dicampur dulu jadi 2 kula. Kalau air putih sih nggak apa-apa, air sok. Nah itu yang jadi masalah juga kalau, nah tadi kan ala nafsa laha sailatun minadzubab wa khonaf ya. Ala nafsa lahu sailatun, yang hewan, yang binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, itu bisa langsung di ini apa namanya, jika bercampurnya jatuhnya cuma atau ya jatuh gitu terus kita angkat lagi, atau bercampur ya udah menyatu gitu. Kalau itu yang banyak kasusnya kan cicak ya. Kita lagi masak sop 1 baskom gitu. Tiba-tiba karena tutupnya kita buka, cicaknya di atas kepanasan jatuh ke sop tadi. Apakah sopnya itu menjadi najis karena kejatuhan bangkai cicak, atau cukup diambil cicaknya, ya, sopnya dimakan, tapi cicaknya jangan.
kalau kalau bisa kita persulit ngapa harus dipermudah jadi bahasan ya. Kalau di nasi kan gampang. Kalau di nasi itu misalkan di di tempat nasi gitu ya, kejatuhan cicaknya diambil, nasi yang nempel di cicak itu kita bersihkan, Dicedok gitu ya. ya tinggal itu. Nah permasalahannya gini Mas, kalau di nasi ternyata ada batunya, begitu diambil lah kok lembek bukan keras ya. Ini kotoran ini ya, kotoran tikus ya? Nah itu kalau itu Berarti kan, najis. Pada saat dimasak tanpa kita ketahui dan taunya itu belakangan, ternyata ini air baskom sepanci pada saat masak Najis semua. najis semua nih, gimana? Iya najis. Wah, berarti yang pas tahu udah nggak boleh dimakan. Iya itu udah tercampur. Sayang banget. Masih sedang. Kecuali kalau najisnya bisa Masih bisa dibisain. bisain tadi itu kayak cicak jatuh terus langsung kita sendok buang, yang lainnya nggak menyebar maksudnya. Tapi kalau yang bisa juga dimakfu cicak yang jatuh kayak itu, kayak sayur itu ya. Asalkan cicaknya jangan dimakan. Oh yang lalar kopi juga gitu Chris? Sama lalar kopi. Lalar kopi Ya, kita mending dicelupin kalian. celupin, katanya sebelah penawar sebelah racun kan gitu. Nggak jadi najis Pak. Iya. Enaknya deh gitu. Mungkin kayak ini ya, dia sisinya satu sisi negatif, sisi positif. Jadi kalau diceburin jadi positif gitu. Jadi negatif jadi netral. Tapi kalau yang masalah ya cicak itu ya dibuang, ya jadi udah bisa dikonsumsi gitu. Jadi tidak najisnya tidak menyebar. Ya, kecuali emang yang jatuh itu najis gitu kan. Kayak tadi. Nah, cicak kan najis. Kalau cicak kan misalkan jatuhnya hidup terus matinya karena kepanasan gitu ya. Atau kita nggak tahu laha nafsa laha sailatun ini, jadi kalmayitah seperti bangkai alati la nafsa laha sailatun, yang tidak bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Ya apa nggak bedanya nanti kayak cicak dengan nyamuk gitu. Nyamuk masuk ke kopi, cicak masuk ke kopi, sama nggak kira-kira? Ya walaupun kecil nyamuk, tapi kan la nafsa laha sailatun, tidak mempunyai darah yang mengalir. Walaupun nyamuk ada darahnya misalkan ya, tapi kan darahnya nggak mengalir. Cicak besar tapi nggak ada darahnya sama sekali, masuk ke kopi. Apakah kopinya dibuang? Apakah cicaknya diambil lagi terus kopinya diminum? Kalau tega ya tega minumnya gitu ya, maksudnya cicaknya dibuang, kopinya diminum lagi, diuyup lagi. Kalau tega. Tapi itu kalau segelas ya, karena masalahnya sebaskom itu kalau yang nafsa laha sailatun. Tapi kalau yang laha sailatun, nah ini mah udah tanpa kompromi itu. Misalkan satu dandang kejatuhan ternyata di situ ada binatang yang kecil tapi punya darahnya mengalir burung misalkan burung kecil gitu ya, ternyata burung anak itu ya masuk ke baskom. Kalau ini kan laha sailatun ya berarti menjadikan bangkai yang masuk ke makanan atau di makanan yang berkuah itu ya,
ya berarti najis. Udah doang sepanci gitu. Nah, ini soal catatannya la nafsa la sailatun. Mungkin kalau ada redaksi lain atau keterangan lain ya enggak masalah. Masih ada air. Apalagi itu bur, apalagi kalau tikus gitu. Tikus, anak tikus jatuh ke ini, ke dandang gitu. Gulai ayam sini. Gulai ini ya. Maksudnya ini. Oh gitu aja. Nyamuk. Kalau nyamuk mah gak berdarah. Kecuali nyedot. Oh, ini. Nyamuknya. Kalau di sini yang tadi itu permasalahan kucing tadi ya. Wa istasna aidon al hayawan idza kana ala mang fadhihi. Apa sih mang fadhihi? Kayaknya ini deh, apa namanya? Mulutnya gitu ya. Atau apa namanya? Najasatun tuma waqa'a fil ma. Kemudian jatuh ke air fa inahu la yunajjisuhu, tidak menjadikan najis alal asohi menurut kaul asoh lima syaqati saunihi, karena sulitnya untuk menjaga hal tersebut itu ya. Zakaro Rafi'i fi syuruti sholati, menjelaskan Imam Rafi'i dalam syarat-syarat sholat. Berarti yang jilatan kucing tadi yang habis makan bangkai tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis dan tidak jadi PR. Sebenarnya saya udah tahu tadi ya, ini buat pembahasan aja. Biar tegang. Mungkin itu yang kita bahas ya, tentang air dan seputar air gitu ya. Ternyata karena kita makhluk hidup membutuhkan air ya, banyak hal-hal yang kita bahas, bukan hanya kaitannya dengan masalah bersuci, tapi juga dengan najis atau tidaknya air tersebut ketika kita konsumsi gitu. Dan ini sering terjadi dalam keseharian kita. Makanya hebatnya ulama kita dulu ketika membuat kamar mandi, dan itu terpisah dari masjid ya, tempat wudhu, walaupun tempat wudhu terus nyampur sama kamar mandi, itu terpisah dari masjid, dan ketika mau masuk masjid itu ada kolahnya, itu cawuan itu ya, ada kolahnya, sehingga kolahnya itu airnya lebih dari 2 kulah, sehingga orang yang dari kamar mandi terus lewat situ otomatis najisnya rontok karena dia melewati bukan jebakan sih. Kolam ya. Iya, kolam yang mensucikan itu, jebakan Batman itu. Nah, itu ulama dulu mikirnya gimana ya supaya orang masuk ke masjid itu enggak membawa najis. Kalau dia telapak kakinya karena kecipratan air kencing tadi terus dibawa ke masjid, maka satu masjid isinya jadi najis semua. Masalahnya kalau di musola umum tuh, Iya. kadang ada tempat wudhu, ke tempat sholat mau pakai sendal, itu bareng sama toilet. Nah itu Masalah. kehati-hatian. Lewat. Yang penting di permukaan kita sholat itu ya secara ini tidak nampak najis gitu aja. Tapi pas sujud lah, kok mau pesing? Nah ini. Kadang-kadang gini Gus. Ya. Kalau pas lagi sholat, kok bau iler ya? Itu gimana? Geser atau gimana? Kalau boiler ya najis.
Ya maksudnya kan kita sholat nih, kita kan nggak tahu kan sebelum sholat kan nggak mungkin kita ngadus sebelah mana nih yang nggak bau. Pas sujud kalau Iya, bisa pas geser sujud. geser. Apalagi kalau di musola-musola yang agak ini kan apa namanya karpetnya empuk-empuk tuh, mungkin orang jadi Oh, boleh. tidur. Ya berarti sujudnya Geser. geser. Oh, bisa ya. Jangan, Bu Iler batal lah gitu. Jangan. Pindah lagi yuk, bersama batal lagi gitu. Itu Alasan. Kenapa? Oh, iya. Terus. membatalkan sholat haram gitu. Membatalkan sholat. Nah, jadi kalau udah mulai emprak, udah mulai sholat, terus Kalau Ya. salah niat gimana Gus? gimana? Di tengah-tengahnya. Parah sih, ini parah banget. Sholat maghrib. Nah kok niatnya Isya gitu. Lagi sholat aja lupa. Gimana lagi nggak sholat? Nah itu yang menentukan sah atau tidaknya kan di niatnya itu. Ketika wah niatnya berarti ini bukan sholat nih belum waktunya gitu ya. Enggak, ketika nanti pembahasannya Beda lagi. ketika bab sholat, Ada sendiri. ketika takbiratul ihram itu ada tiga kata gitu ya. Ta'yin, fardiyah sama apa tasawuf yang itu harus ada ketika niat. Usolli fardal apa? Usolli fardal maghribi. Dalam takbir itu ya Allah. Itu kita ya saya niat sholat maghrib. Ketika di takbir itu kita enggak niat saya niat sholat maghrib, ternyata ya kayak kasus tadi ternyata salah sholatnya. Kejadian. Nah itu kan menjadikan tidak sah karena tidak sahnya niat. Tidak sahnya niat. Berarti boleh. Ya. Enggak terusin sampai selesai dulu. Berhentinya maksudnya ulang lagi gitu. Ya harus diulangi lagi karena Enggak harus diselesaikan dulu kan? sebenarnya ada cara gitu ya. Kalau kasusnya emang membutuhkan ini apa namanya emergency, Ulang. emergency karena darurat gitu ya, ya diselesaikan 1 rakaat. Oh. Katanya begitu supaya tidak mempermainkan sholat. Tidak mempermainkan sholat. Benci imam makruh loh ya. Benci kepada imam makruh. Benci. Karena ada permasalahan tetangga, permasalahan ini ya. Padahal kita punya masalah sama imam sholat itu. Pribadi. Iya pribadi, masalah pribadi. Kalau itu kan masalah klasik gitu ya, umum gitu. Ini mah masalah pribadi. Karena habis berantem di rumah tetangga gitu ya. Ternyata ke bawah-bawah ketika sholat. Nah ini waduh, imamnya dia bisa lagi nih. Makruh ada yang Ini masih makro kan masih enggak apa. masih makruh. Sama seperti sholat nahan kencing atau nahan kentut itu. Nahan kencing dah. Nahan hadas itu makruh. Karena mengganggu kekhusyuan sholat. Sama seperti benci imam juga, kita benci kepada imam sebagai jamaah ya, sebagai makmum yang mengganggu kekhusyuan sholat. Tapi kalau sampai nomor ya ada. Gimana? Pasangan aja. Iya, itu udah beda lagi kasus penganiayaan ini. Tapi kalau yang salah malah batal. Bukan benci tapi salah. Ada imam favorit gitu ya. Wah, saya mau jamaah ke al imam favorit saya. Ketika udah takbiratul ihram, imam belum mulai baca Fatihah kan. Kita udah takbiratul ihram. Kita tentukan dari awal saya niat usolli fardhu maghrib di salah satu rakaatin. Misalnya lagi berarti ada imaman Bapak Anu, Ustadz Anu gitu. Ternyata pas dia kedengaran suaranya bismillah, loh, kok salah? Padahal udah kita tentukan imamnya itu imam favorit saya, ternyata yang jadi imam bukan, karena kita sholatnya paling belakang gitu, nggak ketahuan. Nah kalau itu ya batal sholat. Jadi menentukan imam itu batal. Ternyata imamnya bukan yang dia pilih ketika niat tadi, maka sholatnya menjadi batal. Makanya udah
umum aja imamnya gitu, nggak usah nggak usah diususkan. Oh, ada kayak gitu ya. Ada dong. Ya karena apalagi kalau kasusnya sholat raweh. Wah, lama. Yang bacanya lama bisa. Iya. Guys, udah mulai sholat raweh karena kita datangnya belakangan gitu ya. Udah suaranya. Ada ini apa namanya? Helm. Helm takut basah bau kan. Karena dapat dalam bangun dulu. Kesinian. Ya, tadi kalau kasusnya sholat raweh tadi ya, karena kita milih imam yang cepat, kita kenal namanya imam cepat, misalkan Setrobi biasanya kalau imam cepat. Ternyata yang jadi imam kita paling belakang kan nggak tahu. Satu lagi yang biasanya bacanya maka batal. Apa juga bro? Ya, Apa juga? batal. Kalau kita menentukan imam ya, ada percikan-percikan angin ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ada ini lagi permasalahan. Kalau tidak kita cukupkan, mudah-mudahan menjadi kemanfaatan bagi kita. Kita tutup dan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya. Alhamdulillah kita tutup dengan baca salawat sama Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqaddam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana mana ya wasi'al karam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.